A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini pada hari Rabu, hari ziarah khusus Imam Ar-Rauf, Imam Ar-Ridha, di mana pada hari ini yang menjadi harinya, hari beliau, sehingga para peziarah-peziarah menziarahinya salah satu hari yang mulia, yaitu adalah hari Rabu. Selawat beriring salam kembali kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita semua mendapatkan berkah dunia dan berkah akhirat. Syafaat, terkhusus syafaat beliau yaumil akhir kelak nanti buat mereka-mereka yang senantiasa berselawat kepada beliau dan ahlul baitnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk pada kajian kita, ziarah kita, saya ucapkan selamat memasuki bulan Sa'ban, bulan yang penuh keberkahan atau disebut dengan bulan Nabi, di mana pada bulan-bulan ini kita mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan, bulan perjamuan ilahi, di mana pada saat itu amal-amal kita dilipat gandakan, puasa diwajibkan, dosa-dosa kita insya Allah diampuni, dan mukaddimahnya dimulai dari sekarang. Hal-hal yang penting untuk mempersiapkan bulan yang penuh kemuliaan ini adalah salah satunya adalah selain dari ibadah-ibadah seperti disunahkannya berpuasa, adalah ma'rifat yang pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat yang membawa kita kepada bagaimana bisa memanfaatkan bulan-bulan yang penuh mulia seperti bulan Sya'ban ini untuk bisa menjadi lebih baik ketika kita menyambut bulan Ramadan. Semua orang mungkin pada saat bulan Ramadan berpuasa. Semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikatakan bahwa kebanyakan dari orang hanya mendapatkan lapar dan haus saja, kira-kira begitu. Tetapi apakah lapar dan haus itu tidak baik? Ya, dalam beberapa poin, walaupun hanya mendapatkan haus dan lapar saja tetap baik, tetapi makna yang ingin disampaikan di situ adalah bahwa hampir di antara kita banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari bulan puasa tersebut. Jadi ada harapan Allah Subhanahu wa taala pada kita ketika kita diberikan bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya bulan. Makanya sedikit mungkin dari saya pada pembukaan kajian kita ini adalah supaya kita bisa mempersiapkan, dan salah satu hal yang mungkin bisa memperbaiki kualitas bulan Ramadan kita adalah dengan sedikit himbauan, sedikit perbincangan, sedikit nasihat tentang apa-apa yang bisa kita dapatkan nantinya kelak untuk mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Pada bahkan termasuk kajian-kajian kita seperti ini. Kajian-kajian kita seperti ini untuk lebih mengenal tentang para maksumin alaihissalam, bahkan ada sebuah
beberapa penanggalan di mana eh, penanggalan itu sangat penting bagi kita, bahkan sangat membantu kita, termasuk pada eh, insya Allah tanggal 2, 3, 4 ada wiladah Imam Husain alaihissalam, ada wiladah Abu Fadl Abbas, dan ada wiladah Imam Musajjad alaihissalam pada tanggal 5 bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban ini. Jadi pada pertemuan ini, walaupun belum kita masuk pada tanggal 3, 4, dan 5, yang kedua saya ucapkan selamat atas kelahiran manusia-manusia suci ini, manusia-manusia luar biasa ini, kelahiran-kelahiran manusia-manusia ilahi. Dan nanti pada nisfu Sa'ban, yaitu wiladah Sahibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi ajallahu taala farajah, juga juga keberadaan mereka itu sebenarnya adalah membantu kita untuk meraih hal yang terbaik pada bulan Ramadan nanti kelaknya. Sebagaimana biasanya saya katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak hanya sebatas mengenang sejarah bahwa malam ini adalah malam kelahiran Imam Husain alaihissalam. Malam ini adalah malam kelahiran Abul Fadl Abbas. Malam ini adalah malam kelahiran Imam Sajjad atau Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Tapi kita bisa melihat sebuah kebahagiaan bahwa pada malam-malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cintanya kepada kita, makhluknya. Kita dihadiahkan sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran-kelahiran mereka. Nah, perasaan itu bisa kita rasakan di dalam jiwa kita. Jadi secara huduri, bahasa ilmiahnya, yaitu kita merasakan, kalau kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebahagiaan kepada kita, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya. Berbahagialah Anda, kira-kira begitu. Berbahagialah Anda dengan hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hari-hari tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan rasa spiritualitas itu terkadang secara gratis begitu. Kita berbahagia spontan, kita merasakan. Bagi para pecinta Ahlul-Bait, insya Allah kita merasakan kebahagiaan tersebut. Ketika kita sholat, misalnya, kita merasakan kebahagiaan tersebut. Saking mungkin dalam beberapa momen kita menganggap bahwa waktu kebahagiaan itu bisa hadir begitu saja. Ketika hadir pada diri kita, kita akan mengatakan bahwa alangkah lebih baik waktu ini berhenti di sini. Kita merasakan kebahagiaan, kebahagiaan itu, dan berhenti di situ. Tidak usah ada waktu berikutnya. Tetapi terkadang kebahagiaan itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang harus kita cari. Dan salah satu mencarinya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa dengan ikhlas, kita berpuasa dengan ma'rifat, kita berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa yang membawa kita kepada ketakwaan sebagaimana tujuan puasa, maka kita insya Allah akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang mungkin belum pernah kita rasakan di dalam hidup kita. Baik, itu sedikit pembukaan dari saya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan yang memiliki ma'rifat yang baik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik manusia dalam memanfaatkan karunia ilahi sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasanya ziarah kita akan mulai dengan izin masuk kepada
Imam Ridha alaihissalam bukan hanya sebatas izin masuk, tapi minta terhubung kepada Imam Ridha alaihissalam supaya kita dilihat bahwa kita hari ini, hari Rabu, pukul 4 sore, kita bersama-sama berkumpul menghadapkan wajah kita ke Mashhad. Mashhad itu kira-kira kalau kita menghadap kiblat ke kanan sedikit, nah ke kanan sedikit beberapa derajat, insya Allah kita sampai kepada mengarah kepada Mashhad Khurasan. Nah, ketika kita terhubung, imam akan melihat kita, seluruh kondisi kita, seluruh dimensi kebutuhan kita. Jadi karena kebutuhan kita juga beragam, dari kebutuhan tempat, dari kebutuhan kebutuhan kelapangan rezeki, dari kebutuhan keluarga, dari kebutuhan ilmu, kebutuhan spiritualitas, yang semuanya beragam. Semuanya mungkin kita bukan manusia sempurna yang memiliki segalanya, di mana kita memiliki banyak kekurangan, dan ketika kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, maka waliullah ini akan menyaksikan seluruh kekurangan yang kita miliki. Insya Allah izinkan, biarkan beliau yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seluruh hajat-hajat dari dimensi yang harus kita dapatkan begitu, yang harus kita miliki dari tempat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik buat kita, rezeki materi kita, rezeki keilmuan kita, rezeki ma'rifat kita, rezeki spiritualitas kita, dan semua rezeki-rezeki, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan cara bertawassul kepada Imam Rauf, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam. Ayo kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa ayyadkhulu illa biizni fakulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليهما السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد وأذن لي يا مولاي
في الدخول أفضل ما أزلت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Itu tadi doa izin masuk kita. Semoga kita semua terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam sebagai peziarahnya, sebagai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beliau, sebagai para pecintanya, sebagai seorang muslim yang ingin belajar banyak hal dan ingin mengadu kepada ayahnya misalnya. Ya itulah kita. Semoga ziarah ini, pertemuan ini, keterhubungan ini disambut oleh mereka dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين شهيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالته وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار
اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقه الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا مرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المعدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته.
اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولية دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيي وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sekalian kita di ziarah kita, silakan berziarah dengan imam secara langsung dengan bahasa kita sendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, doa kita semua yang ada di sekitar kita, dari suami, istri, orang tua kita, anak kita, tetangga-tetangga kita, senantiasa selalu dalam doa kita. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, semoga inayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka. Buat para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi di tempat-tempat yang minoritas seperti tempat kita, mungkin tempat antum juga, ikhwan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Buat para pejuang, semoga Allah Subhanahu wa taala mengenangkan mereka, terkhusus buat saudara-saudara kita di Palestina, di Iran, dan dimanapun mereka berada yang sedang berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka
Dan buat yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat mereka setinggi-tingginya dan menggabungkan mereka dengan para ahlul bait sallallahu alaihi. Dan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan musuh-musuhnya, musuh-musuh para pejuang, yaitu Amerika, Israel, Inggris, dan semua yang bersama dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kita doakan buat pemimpin kita Ayatullah Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur beliau, memberikan beliau kesehatan, memberikan beliau petunjuk untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Dan terakhir, sama-sama kita panjatkan doa Allahumma kulli wali Jatul Hasan sebagai doa keselamatan buat Imam Mahdi kita. Semoga Imam Mahdi juga senantiasa dalam keadaan baik dan senantiasa disegerakan kezuhurannya secepat mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membacakan doa Allahumma kulli walikal hujjati bil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan tutup ziarah kita Bapak sekalian dengan selawat khassah Imam Ridha. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد wajil farajahum. Semoga ziarah kita semua diterima dan dicatat sebagai ziarah bima huwa ziarah, ziarah dengan ziarah yang sesungguhnya mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berziarah ke Masyhad langsung dengan penuh ma'rifat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan kajian kita, Kitab Uyun Akhbarur Ridha. Kita hari ini sudah masuk tentang bab 8. Bab 7 kemarin sudah habis, sekarang bab 8 tentang riwayat benar tentang wafatnya Abi Ibrahim Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi tentang berita tentang kesyahidan Imam Musa Kazim alaihissalam. Kemarin kita seputar tentang kehidupan beliau ketika berhubungan dengan Harun, ketika berhubungan dengan Ma'mun, ketika berhubungan dengan penguasa-penguasa Bani Abbasiyah pada saat itu. Dan sekarang kita akan membahas tentang peristiwa tentang kesyahidannya. Ada beberapa hadis. Pada bab 8 ini ada beberapa hadis yang insya Allah akan kita bahas ke depannya. Ada 10 hadis insya Allah.
Kita akan membaca lebih kurang 10 hadis dan sekarang kita akan membahas tentang hadis yang pertama. Baik. Ini pada hadis yang pertama ini tidak menceritakan tentang kematiannya, tetapi salah satu sebab yang menyebabkan Imam Ridho alaihissalam syahid adalah salah satunya adalah hadis ini. Ini hadis yang pertama. Jadi kita akan melihat dalam hadis ini tentang mukjizat Imam Musa Kazim alaihissalam. Semoga kita bisa baca dalam 20 menit ini. Ya, hadisnya tidak terlalu panjang. Hadatsana Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Walid radhiyallahu anhu qala hadatsana Muhammad bin Husain Saffar wa Sa'd bin Abdullah jami'an an Ahmad bin Muhammad bin Isa anil Hasan bin Ali bin Yaqtin an akhihi Al-Husaini an abih Ali bin Yaqtin qala astada ar-Rashid rajulan yubtilu bihi amra abil Hasani Musa bin Ja'far alaihissalam wa yaqta'uhu wa yukhjilhu fil masjid fa antudiba lahu rajulun muazzimun falamma ahdiratil ma'idatu amilana Musan alal khubz fakana kullama rama Abul Hasan alaihi salam tanawalu raghifin minal khabzi tara min baini yadayhi wa wastafazza min Harunal farahu wadhahiku lizalik. Ini dalam sebuah peristiwa Harun al-Rashid ingin mengadakan pesta undangan lah di mana dalam acara itu Imam Musa Kazim alaihissalam juga diundang dan orientasi Harun al-Rashid ingin membawa imam ke situ, ingin mempermalukan imam sebenarnya, ingin mempermalukan imam dengan cara dia panggil tukang sihir dan diperolok-oloklah imam di situ. Tukang sihir ini memiliki keahlian bagaimana ketika misalnya imam ingin makan, rotinya melompat, menjauh lah dari imam. Jadi dalam acara itu dia undang tukang sihir hanya untuk ingin memperolok-olok Imam Ridho alaihissalam. Sebelum kita akan bahas tentang hadis ini, cara-cara seperti ini sangat masyhur dilakukan. Bahkan Imam Ridho alaihissalam juga pernah mengalami hal yang sama, tetapi caranya berbeda. Imam Ridho alaihissalam pada saat itu dihadapkan dengan para tokoh-tokoh agama. Jadi makmun kalau Imam Harun al-Rashid pada dihadapkan dengan Harun al-Rashid, Imam Ridho alaihissalam juga nanti akan dihadapkan. Bahkan di dalam hadis ini insya Allah ada pembahasan dialog mereka. Imam disuruh berdialog dengan para tokoh-tokoh agama, tetapi ketika berdialog dimulai dan diakhiri, Imam Ridho alaihissalam mendapatkan sebuah kemuliaan. Dalam artian apa? Imam berhasil menunjukkan kepada mereka kalau Imam Ridho alaihissalam adalah seorang imam yang penuh dengan keahlian, terkhusus dalam persoalan etik, persoalan keilmuan, keilmiahan. Bahkan ia menjawab persoalan debat dengan mereka dengan baik. Nanti kita akan bahas persoalan-persoalannya nanti dalam bab keberapa, begitu ada pembahasan itu nanti insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Nah, Imam Musa Kazim alaihissalam juga dihadapkan oleh Harun al-Rashid dengan cara yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan derajat para imam Ahlul Bait salamullahu alaihi. Jadi dihadapkan dengan tukang sihir dan sepertinya sama dengan namanya imam, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam yang menghadapi orang tukang sulap atau tukang sihir, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga menghadapi hal yang sama kan, dia menghadapi
para ahli tukang-tukang sihir yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana Imam menghadapi tukang-tukang sihir dikasih tali-tali yang berbentuk ular, seperti ular yang ingin menyerang Imam Musa Kazim. Imam Musa Kazim alaihissalam merubah tongkatnya menjadi ular besar, yang lebih besar, dan memakan ular-ular tersebut. Dan ular-ular tersebut memuntahkan ular-ular yang telah dia makan tersebut. Nah, dalam kasus ini juga sama. Ketika nanti akan saya bacakan, nanti kita akan baca teksnya, tapi saya akan kisahkan. Imam alaihissalam sebagaimana diundang dalam peristiwa dalam acara, di mana ada tukang sihir pada saat itu yang ingin mempermainkan imam. Yang pasti tukang sihir ini adalah tukang sihir yang cukup handal, karena yang mengundangnya juga adalah seorang khalifah dari sebuah kekuatan yang sangat besar. Jadi Harun ar-Rasyid pada saat itu jangan kita lihat sebagaimana penguasa biasanya, tidak. Harun ar-Rasyid pada saat itu adalah penguasa yang sangat besar, karena dia menguasai dari Persia sampai Jaziratul Arab, bahkan hingga Afrika kalau tidak salah, bahkan sudah sampai Afrika. kecuali yang Spanyol, karena masih dikuasai oleh Bani Umayyah setelah mereka hijrah ke sana. Jadi bisa dibilang imperium paling besar pada saat itu adalah Harun ar-Rasyid. Jadi ketika dia mengundang seorang tukang sihir, pasti tukang sihir ini juga bukan tukang sihir yang, kalau bahasa orang sekarang, bukan tukang sihir kaleng-kaleng. Jadi tukang sihir ini benar-benar tukang sihir pada saat itu, karena dia bertujuan untuk memalukan Imam Musa Kazim alaihissalam. Apa yang terjadi pada saat itu ketika dia ingin mempermalukan imam? Nah, di dalam pada saat itu dekorasi yang ada pada saat itu, ada dekorasi sebuah tirai yang bergambar singa, bergambar singa. Imam dengan kemuliaannya, dari singa yang berbentuk gambar menjadi singa beneran. Dan singa itu diperintahkan oleh imam untuk menerkam si tukang sihir tadi. Si tukang sihir tadi, atau kita bilang tukang sulap atau tukang sihir tadi, dia telan hidup-hidup sampai Harun ar-Rasyid ketakutan. Bahkan orang-orang yang ada di situ ketakutan, ada yang lari, dan Harun sendiri dikatakan dalam riwayat ini dia pingsan, Harun ar-Rasyid. Sampai dia sadar, dan akhirnya dia minta maaf kepada imam, dan dia minta apakah bisa dikembalikan si tukang sihir tadi. Bisa, tapi sebagaimana kenyataannya ketika dia dimuntahkan, tapi sudah terkoyak-koyak begitu dimakan singa tersebut. Nah, di sini imam menunjukkan kemuliaannya, dan ini adalah merupakan sesuatu yang merupakan sangat kekhawatiran bagi Harun ar-Rasyid, salah satunya yang menyebabkan ia harus menghabisi imam bagaimanapun caranya. Kita telah membaca riwayat-riwayat sebelumnya berkali-kali. Harun ar-Rasyid, dia bebaskan imam, dia penjarakan kembali, dia undang baik-baik, sama seperti perjamuan ini, dia beri hadiah, tapi pikirannya tak pernah tenang, sampai ia bagaimana caranya menghabisi, membunuh, mensyahidkan Imam Musa Kazim alaihissalam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ia supaya imam syahid mencicipi sebuah derajat yang sangat mulia. Kesyahidan adalah hal yang didambakan oleh semua para mukminin, karena dengan syahid derajat kita diangkat berkali-kali lipat. Sama sebagaimana kata Syahid Sayyid Hasan Nasrullah, kita ini hidup seandainya tidak syahid, katanya rugi besar. Akhirnya pun ia mengecap kesyahidannya. Itu adalah kata-kata dari Syahid Hasan Nasrullah. Tapi dalam riwayat dikatakan bahwa semua para Syiah itu, walaupun ia seandainya mati tidak harus terbom atau dibunuh sebagaimana para syuhada yang syahid,
Seandainya mereka meninggal walaupun berada di tempat tidur juga dihitung sebagai syahid. Kenapa? Karena seluruh hidup mereka, warna mereka diperuntukkan untuk Ahlul Bait salamullah alaih, dari mulai memperkenalkan Ahlul Bait salamullah alaih, menghidupkan ajaran-ajaran luhurnya dan memperkenalkannya, itu adalah sebuah tugas, sebuah hal yang tidak mudah bagi para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Baik, kita akan baca. Telah meriwayatkan Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Al-Walid rahimullah, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Hasan As-Saffar dan Sa'ad bin Abdullah, keduanya dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Hasan bin Ali bin Yaqtin, dari saudaranya Husain, dari ayahnya Ali bin Yaqtin, yang berkata, Harun ar-Rasyid memanggil seorang laki-laki untuk membantah dan menjatuhkan kedudukan Abul Hasan Musa bin Ja'far alaihissalam serta mempermalukannya di masjid. Maka dipilihlah seorang laki-laki tukang sihir untuk tujuan itu. Ketika hidangan makan telah dihadirkan, tukang sihir itu membuat sihir atau namus pada roti, sehingga setiap kali Abul Hasan, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam, hendak mengambil sepotong roti, hendak mengambilnya, roti itu terbang dari tangannya, seolah-olah roti itu melompat. Melihat hal itu, Harun pun merasa gembira dan tertawa terbahak-bahak karena mengira sihir itu berhasil mempermalukan Imam Musa Kazim alaihissalam. Falam yalbas Abul Hasan alaihissalam ana rafa'a ra'sahu ila asadin musawwari ala ba'zi suturi faqala lahu ya asad khuz aduwullah qala fawasabat tilka suratu ka'azami ma yakunu minas siba'i fafatarasat zalikal mu'azzama fakharra Harun wa nudama'uhu ala wujuhihim maghshiyan alaihim fatarat uquluhum khawfan min hawli ma ra'awhu. Falamma afaqu min zalika qala Harun li Abil Hasan alaihissalam sa'altuka bihaqqi alaika lamma sa'alta sawrata anta ruddar rajula faqala in kanat asa Musa raddat tala'athu min jibalil qawm wa isihim fa inna hadhihi surata taruddu mabtala'tuhu min hadzal rajul fa kana dzalika a'malul asya'i fi ifati nafsih. Tak lama kemudian Abul Hasan alaihissalam mengangkat kepalanya dan memandang kepada gambar seekor singa yang terpampang di salah satu tirai. Jadi dekor tempat mereka di masjid itu ada tirai di situ. Lalu beliau berkata kepadanya, wahai singa. Jadi pada tirai itu ada gambar singa, dan imam berkata kepada gambar itu, wahai singa, tangkaplah musuh Allah itu. Jadi si tukang sihir tadi dianggap oleh Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gambar singa itu meloncat menjadi seperti singa nyata yang besar dan buas, lalu menerkam tukang sihir tersebut dan mencabik-cabiknya. Harun dan para pengiringnya, yaitu orang-orang yang menyertainya, jatuh tersungkur ke tanah dalam keadaan pingsan. Mungkin sebagian pingsan, ada sebagian lari mungkin kan dari masjid itu karena sangat takut terhadap apa yang mereka saksikan. Setelah mereka sadar kembali, Harun berkata kepada Abul Hasan, aku mohon kepadamu demi hakku atasmu, mintalah kepada gambar itu agar mengembalikan laki-laki itu. Maka imam menjawab, jika tongkat Musa telah mengembalikan apa yang ditelannya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kisah ini juga telah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, ditelannya dari tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir, maka gambar ini pun akan mengembalikan apa yang telah ditelannya dari laki-laki itu. Dan memang peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat yang paling kuat dalam membinasakan tukang sihir tersebut. Jadi ini adalah salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, yang mereka miliki sebagai Khalifatullah fil aradih. Mereka mampu mengkontrol sebenarnya seluruh alam semesta ini
tetapi uh, tetapi untuk melakukan itu membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sebagai seorang imam memiliki hak untuk hal tersebut. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mereka bisa mengetahui siapa orang yang mereka temui, siapa namanya, tapi terkadang kita menemukan riwayat imam bertanya, siapakah Anda, dari manakah Anda? Bukankah hal tersebut menandakan bahwa imam seolah-olah tidak mengetahui? Ya, imam kita sebagaimana kita klaim mengetahui dan memiliki kekuatan hal tersebut. Bahkan untuk membinasakan Harun pun pada saat itu mungkin untuk dilakukan. Bagaimana apa namanya, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar itu bisa membinasakan Firaun pada saat itu, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga tidak dilakukan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam dengan kekuatan yang ia miliki. Ia berupaya untuk mengajak semua orang dari segala macam dimensi untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa memiliki wilayah, memiliki makrifat kepada mereka. Oleh sebab itu, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, peranan kita adalah peranan yang sangat penting. Makanya kita harus banyak memperkaya literatur kita terhadap kondisi imam-imam kita dengan semua makrifat yang kita miliki tentang para imam alaihissalam. Yang pertama akan mengangkat derajat kita sendiri, semakin kuat makrifat kita terhadap para imam alaihissalam, maka yang pastinya nilai kemanusiaan kita, nilai diri kita akan semakin meningkat, derajat kita akan semakin menaik, keimanan kita akan semakin kuat dan bertambah. Tetapi dan yang kedua, kita diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat yang banyak di luar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadi para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi yang memiliki makrifat sebaik-baiknya makrifat tentang mereka dan diberikan juga kekuatan sehingga apa? Sehingga makrifat-makrifat yang kita miliki ini mampu kita sebarkan, kita pahamkan bahwa bumi ini telah dijaga oleh Khalifatullah yang senantiasa hadir di tengah kita semua, yang hari ini kekhilafahan itu, keimamahan itu dipegang oleh Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita pada bab 8 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita akan akhiri. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu insyaallah. Baik. Ustaz. Terima kasih. Syukran jazilan. Sama-sama Ibu. Baik, saya mohon izin keluar.